Salam olahraga. Waduh, ini kiper pada kenapa ya? Ada yang menangkap bola di luar kotak penalti sehingga mendapatkan kartu merah. Yang ini niat baik malah dikacangin dapat kartu merah. Kiper tim ini niatnya akan melakukan umpan ke pemain terdekat. Tapi malah diacuhkan oleh temannya. Untuk kiper satu ini, menabrak penyerang lawan. Kemudian pingsan atau pura-pura itu. Dibangunkan juga sulit. Kartu merah saja. Selanjutnya karena kelalaian, atau karena hawa keberadaan musuh yang tidak terdeteksi, terjadilah kelucuan ini. Salam olahraga. Ini dia momen Memphis Depay gagal salto, sehingga ditertawakan oleh Rooney. Berawal dari umpan lambung jauh. Depay berusaha untuk melakukan salto tapi malah gagal. Tidak sesuai ekspektasi. Salam olahraga. Ini merupakan pose kalem pelatih Jose Mourinho. Entah kalem atau tidak sadar kalau anak didiknya membuat gol. Tapi yang jelas, ia tetap stay cool di bench pemain. Tuh kan tetap santai aja. Salam olahraga. Mendapatkan kartu merah padahal tidak melakukan kesalahan. Momen naas terjadi pada Kieran Gibbs ketika bermain di Arsenal. Ketika Hazard melakukan shot, Chamberlain menghalau dengan tangan. Tapi wasit memberi ganjaran kartu kepada Gibbs, bukan Chamberlain. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali, keputusan tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan Chamberlain sendiri mengakui perbuatannya, wasit tetap tidak percaya. Akhirnya Gibbs langsung masuk ke ruang ganti. Salam olahraga, ini momen gagal gol yang membuat lemah satu tim. Yang pertama adalah Neymar yang berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Tapi ternyata Neymar gagal membuat gol. Selanjutnya adalah pemain berseragam oranye ini sudah membangun serangan yang bagus dan rapi. Tapi sayang, finishing belum sesempurna yang diharapkan. Salam olahraga. Kali ini kita akan bahas pembalasan Ronaldo terhadap permainan kasar lawan. Kejadian ini terjadi pada saat Manchester United melawan Inter Milan. Awalnya Balotelli menjegal kaki Ronaldo sebanyak 2 kali. Balotelli juga mengejek Ronaldo untuk diam. Di pelanggaran yang kedua Ronaldo dan Balotelli sempat adu mulut, tapi berhasil dilerai oleh wasit. Kerasnya permainan Balotelli dibalas dengan sundulan dari Ronaldo. Sundulan tersebut berhasil mencetak gol. Permainan keras tersebut dibalas dengan gol kemenangan untuk Manchester United. Salam olahraga. Berikut ini momen lucu pemain sepak bola mendapatkan kartu merah. Pertama, ekspresi kaget. Para pemain ini tidak menyangka langsung mendapatkan kartu merah. Yang ini juga sama. Yang ini lebih lucu. Selanjutnya karena melakukan hal yang tidak perlu. Selebrasi nekat. Kan di kartu merah. Guyon dengan teman. Diketawain dong. Kartu kuning dan merah. Kalau rame dibuatin part berikutnya. Salam olahraga. Berikut kompilasi kartu merah di World Cup yang melegenda. Yang pertama adalah kartu merah kontroversial Piala Dunia 2010 kala Brasil bersua Pantai Gading. Beberapa analis berargumen bahwa Kakak yang menjadi korban kesalahan wasit. Pemain Pantai Gading itu jatuh ke tanah sembari memegangi wajahnya setelah mendapat dorongan pelan dari Kakak. Padahal Kakak mendorong Keita di bagian dada. Pada final Piala Dunia 2006, karena insiden mengejutkan Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi saat Prancis berhadapan dengan Italia.
Belakangan terungkap bahwa ia melakukannya karena Matrix menghina saudara perempuannya ya. Salam olahraga, lanjut kompilasi kartu merah. Selanjutnya adalah Rooney, terjadi di perempat final Piala Dunia 2006 antara Inggris versus Portugal. Insiden itu berawal dari ulah striker Inggris, Wayne Rooney, yang secara sengaja menginjak bagian selangkangan bek Portugal Ricardo Carvalho. Selanjutnya, striker Uruguay Luis Suarez menjadi pusat perhatian pada perempat final Piala Dunia 2010 saat timnya menghadapi Ghana. Di detik-detik terakhir perpanjangan waktu, mantan penyerang Barcelona dan Liverpool itu menggunakan tangannya untuk menghentikan upaya Ghana mencetak gol. Sayangnya, Asamoah Gyan gagal mengkonversi penalti. Bahkan Ghana harus kalah di babak adu penalti. Slur, Asnawi bermain jadi starting di tim Jeonnam Dragons melawan Seongnam FC. Walaupun timnya kalah, Asnawi menjadi MVP pada pertandingan tersebut. Aksi penyelamatan dan 2 assist berhasil dilaksanakan oleh Asnawi. Asnawi bermain selama 80 menit. Slur, Marcelino Ferdinand sekarang bermain sebagai gelandang serang untuk tim divisi pertama B Belgia DINZE dan tim nasional Indonesia. Marcelino melakoni laga debutnya bersama DINZE saat melawan Jonggeng pada tanggal 25 Februari, di mana ia masuk pada menit ke-80 menggantikan Gellert van Lanschot. Pada pertandingan lain Marcelino mampu melewati 3 pemain sekaligus. Mantap Marcelino. Semoga dilancarkan dan dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Kali ini serangan Manchester City sangat rapi. Membangun serangan tiki-taka yang cepat dan efisien. Ditambah dengan kemampuan individu Joao Alvarez. Diakhiri dengan headshot. Tapi gawang West Ham diselamatkan oleh sundulan Zouma. Mantap sekali pertahanan dari Zouma. Slur, pemain ini hampir gagal romantis dalam melamar pacarnya. Selebrasi dengan melamar pacar merupakan momen tersendiri. Tapi ketika ingin melamar pacarnya, malah pacarnya diusir dari lapangan oleh petugas. Untungnya petugas tersebut tidak sampai dipukuli. Aduh Pak semangat dan fokus ya. Dan selamat dengan yang berhasil melamar pacarnya. Slur, buat yang sedang banyak kerjaan, hutang, masalah, diputusin pacar, mari senam dulu bersama Ronaldo. Pertama, adalah senam yang baik dilakukan saat pemanasan bersama. Di mana senam ini dapat meredakan encok dan kemungkinan cedera pinggang karena olahraga. Harus menjiwai sekali ya. Kedua, adalah gerakan yang digunakan untuk meringankan tubuh. Agar dapat loncat tinggi. Ketiga adalah senam untuk memperkuat tendangan. Slur, kali ini kelakuan lucu kiper dalam sepak bola. Pertama, kiper ini malah berikan bola secara cuma-cuma kepada lawan. Tentunya peluang tersebut segera dimanfaatkan lawan. Menghasilkan 1 buah gol untuk lawan. Sudah mencoba protes tapi tidak ada gunanya. Kedua, adalah kiper yang coba membuang bola keluar lapangan. Setelah berhasil ia membuang bola kembali ke lapangan. Agar memberi jeda waktu kembali ke gawang. Karena hal tersebut ia diberikan kartu kuning. Selanjutnya adalah kiper yang mau membuang bola yang mengarah dirinya. Tapi tendangannya meleset. Yang terakhir adalah momen yang patut dihormati. Ketika kiper lawan menangis karena gagal menepis bola. Kiper ini memberinya semangat. Slur, pelari ini relakan juara dan bantu saudaranya. Alistair Brownlee yang membantu adiknya, Johnny, untuk finish dalam lomba lari maraton di Meksiko pada September 2016. Johnny yang sedang memimpin lomba tiba-tiba melambat dan terlihat lemas. Alistair Brownlee kemudian membantunya untuk finish posisi kedua, padahal saat itu bisa saja sang kakak mengambil alih posisi adiknya dan mengejar untuk posisi pertama.
Tapi Alistair membuktikan, di saat mendesak dan letih sekalipun, ia masih sempat berpikir bahwa keluarga memang menjadi yang utama. Slur, bek ini berhasil menyelamatkan gawang dari gol. Penyelamatan yang epik bukan? Selanjutnya, bek yang ini berhasil 2 kali menyelamatkan bola dalam kondisi yang sangat sulit. Walau jatuh bangun ia sekuat tenaga melindungi gawang agar tidak gol. Mantap bukan? Slur, Cristiano Ronaldo pernah hampir pensiun karena ini. Ronaldo sempat terlibat benturan dengan Payet pada final Euro 2016. Usai benturan itu, Ronaldo pun langsung terlihat kesakitan. Meski sempat mendapat perawatan untuk kembali bermain lagi, akhirnya Ronaldo tetap harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-25. Cristiano Ronaldo mengatakan hari di mana ia mengalami cedera lutut di final Euro 2016 merupakan hari terburuk dalam karirnya, dan ia sempat mengira tidak akan pernah bisa bermain lagi. Saya sempat mengira bahwa saya tidak akan bisa bermain lagi. Itu adalah hari terburuk dalam karir saya. Saya ingin bermain, namun tubuh saya, lutut saya, tidak bisa membuat itu terjadi. Saya amat ingin bermain. Tutur Ronaldo saat diwawancarai pasca pertandingan. Slur, buat kamu yang belum tahu kenapa Harry Maguire dicap kocak. Tonton video ini. Pertama, sering sekali ia membuat gol bunuh diri akibat pantulan dari serangan lawan. Selanjutnya adalah, sering mencoba menunjukkan skill yang ia miliki di area yang berbahaya. Dan sering gagal, ada yang masih bisa diselamatkan, dan ada yang membuat kebobolan. Tentunya ini sangat merugikan dan meresahkan. Khususnya jika sampai kebobolan seperti ini ya. Berikutnya adalah, sering tidak fokus. Sehingga ia sering tidak melihat bola, mudah dilewati, dan tidak tahu posisi lawan. Lanjutan yang menendang kepala Pogba di part 2. Slur, ini lanjutan alasan Harry Maguire dianggap kocak. Ini kan yang kalian tunggu. Masa ketika Harry tidak sengaja menendang kepala Pogba? Ya benar sekali, beberapa kali Harry benturan dengan rekan satu timnya. Termasuk dengan Ronaldo. Selanjutnya adalah, umpan yang dilakukan Harry terkadang tidak masuk akal. Ada yang mengumpan lawan, ada yang dibuang, ada yang arahnya tidak jelas, ada-ada saja. Tentunya ini membuang kesempatan secara sia-sia. Bukan hanya itu, ini sangat menyulitkan bagi rekan satu tim Harry. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa permainan Harry sering dibilang kocak.